Oke, ketemu lagi dalam ide RP, ide Ruby Prasetyo. Ya, ini adalah hari yang istimewa, 16 Agustus. Dan setiap tanggal 16 Agustus, sejak tahun 2008 sampai 2019, itu di lingkungan kami selalu mengadakan acara tirakatan memperingati 17 Agustus, dan sudah 2 tahun ini tidak ada peringatan mengingat situasi dan kondisi, dan makanya saya membuat video ini untuk, ya, saya secara pribadi memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kali ini saya ingin membahas satu lagu yang itu mengesan buat saya, yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, dan mungkin teman-teman punya cerita tentang lagu ini atau mungkin juga tentang lagu yang lain terkait dengan Indonesia, mungkin bisa di-sharingkan. Saya ingin mengajak kita menyimak sedikit lagu ini supaya kita bisa menghayati dan mungkin juga merenungkan apa sih sebenarnya lagu ini bagi saya, kayak gitu. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya, itu tadi lagu yang saya maksudkan, Tanah Airku, yang dinyanyikan Lea Simanjuntak diiringi Twilight Orkestranya ADMS. Nah, saya ingin membahas tentang lirik lagu ini, mungkin kata demi kata, dan kata mana yang bagi saya mengesan, kata mana yang bagi saya itu artinya dalam, seperti itu. Kita akan melihat kata demi kata supaya lebih iya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang
selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Saya membacakan syairnya saja, tidak menyanyikannya, karena nanti mungkin akan tidak nyaman gitu ya bagi pendengar. Nah, tapi yang terpenting bagi saya di bait yang pertama ini adalah baris yang ketiga, biarpun saya pergi jauh. Artinya tanah yang kita tinggali, tanah Indonesia ini, bagi si penulis lagu dan bagi saya juga begitu, itu memang begitu melekat sehingga pergi jauh, artinya ini pergi jauh itu kan ke luar negeri ya, tidak cuman dari jauh dari rumah saja, tapi ini meninggalkan area, meninggalkan wilayah Indonesia, dan itu dalam kondisi itu kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu, tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Nah, bait ini saya menekankan pada baris ketiga, biarpun saya pergi jauh. Selanjutnya di bait yang kedua, atau apapun namanya ini ya, saya tidak begitu tahu istilah musik, tapi ini tadi bagian yang pertama itu, ini yang bagian kedua. Walaupun banyak negeri kujalani. Nah, artinya yang membuat lagu ini tuh sudah pernah menjelajah ke banyak negeri. Yang masyhur permai di kata orang. Saya tidak tahu pastinya kemana saja orang ini sudah pergi, tapi masyhur permai di kata orang artinya tidak hanya satu dua orang, tapi banyak orang mengatakan bahwa negeri-negeri yang dia kunjungi itu adalah negeri-negeri yang luar biasa. Nah, terus tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Di sanalah itu ya di kampung, di rumah, di tanah Indonesia itu. Saya menyimpulkan bahwa penulis ini mungkin sedang menulis saat dia di luar negeri dan kemudian mengenang Indonesia, mengenang kampung halamannya, mengenang rumah masa kecilnya, dan kemudian dia begitu merasa dalamnya ikatan antara dirinya dengan tanah Indonesia. Nah, teman-teman, dulu waktu kecil saya mendengar lagu ini, saya merasa itu adalah hal yang indah gitu ya, hal yang baik gitu, hal yang dalam, tapi kedalamannya saya belum begitu bisa merasakan. Sampai saat usia saya 30 tahun, kemudian ke luar negeri, salah satu negara yang kata orang itu disiplinnya bagus, kata orang itu tertib, kata orang itu negara maju, seperti itu. Tapi disitulah saya merasa bahwa Indonesia itu adalah negeri yang lebih baik. Saya bersyukur waktu itu saya bersama dengan orang-orang yang cinta tanah air lah saya bilang. Jadi mereka tidak merasa minder, tidak merasa bahwa kami ada di negeri yang lebih dari Indonesia gitu, karena sebenarnya negeri itu nggak ada apa-apanya sih dibanding Indonesia. The fine country gitu ya. Jadi kalau memang di situ itu semuanya tertib, ya karena semuanya didenda. Salah nyebrang didenda, buang sampah didenda, ngerokok nggak pada tempatnya didenda, meludah didenda, salah parkir didenda, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Semuanya penuh dengan denda-mendenda sehingga semuanya jadi tertib, rakyatnya menjadi tertib. Terus kemudian saya juga dikasih tahu kalau sistem pendidikan di negeri itu memang kayak pabrik aja gitu ya. Manusia itu kayak yang pinter banget,
atau yang kaya banget yang bisa melanjutkan ke universitas. Selain itu, ya udah kerja. Nah, saya merasa bahwa, oh, pantas aja kalau negara ini memang jadi maju karena semuanya sudah diatur sama pemerintah, semuanya dimonopoli, dan itu tahun 2009 ya. 12 tahun yang lalu. Bagi saya jadi tidak istimewa negeri itu. Dan kemudian saat mengunjungi negara-negara yang lain, mungkin saya tidak banyak yang saya kunjungi, baru 4 negara lain gitu, dan saya tidak merasa bahwa negara itu lebih hebat dari Indonesia, enggak. Saya bersyukur bahwa saya mengawali pergi ke luar negeri itu dengan orang yang benar, bukan orang yang silau dengan luar negeri, silau dengan sesuatu yang bukan Indonesia seperti itu, sehingga saya merasa bahwa saya membawa diri saya dengan benar, dengan keindonesiaan saya. Jadi saat mengingat lagu ini, kemudian saat saya terbang gitu ya, kemudian, oh iya ya, negara saya itu negara yang hebat, negara yang luar biasa. Negara yang mungkin tidak ada bandingnya di dunia ya, itu ada di lagu yang lain yang mungkin suatu saat saya juga ingin membagikannya, bahwa negara kita ini negara yang luar biasa, itu saja. Dan kita harus bangga dengan itu. Bagi teman-teman yang pernah ke luar negeri dan merasa bahwa luar negeri itu lebih baik dari Indonesia, pikirkan kembali deh. Nggak kayak gitu sebenarnya. Dan buat teman-teman yang belum pernah ke luar negeri, percayalah pada kata-kata saya bahwa Indonesia itu lebih dari negeri manapun. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang-orang yang keluar negeri kok balik lagi ke Indonesia, di sana sudah enak, di sana sudah senang, di sana sudah nggak semudah itu meninggalkan Indonesia. Saya seringkali mendengarkan lagu ini dan ada rasa apa ya, haru kayak gitu ya rasanya. Tapi kayak menangis tanpa alasan itu juga ngapain gitu ya. Tapi saat saya merasa bahwa kalau jauh ya, pasti kita pernah punya rasa rindu pada tempat yang kita jauh, kemudian kita mengenang tempat itu, ada banyak hal-hal yang indah di sana, ada banyak hal-hal yang menyenangkan di sana, kemudian kita ingat lagi, dan itulah Indonesia sebenarnya. Kalau teman-teman hanya berpikir bahwa kampung halamannya saat merantau dan kemudian ingat kampung halamannya, ya itu kayak gitu. Tapi ini kita tidak hanya akan melihat kampung halaman kita tidak hanya akan melihat keluarga kita tidak hanya akan melihat sekelompok kecil orang, tapi kita akan melihat Indonesia sebagai negara yang besar ini. Saat kita pergi ke luar negeri, saat kita tidak sedang di sini, di Indonesia ini, kita akan menyadari betapa besarnya, betapa indahnya, betapa rindunya kita akan Indonesia, dan betapa kita bangga dengan negara ini. Jadi kembali, saya mendengarkan lagu ini ya, biarpun saya pergi jauh, sejauh apapun pergi itu pun tidak akan hilang dari kalbu. Mungkin teman-teman diaspora yang tinggal di luar negeri, kalau ingat lagu ini gitu, kalau saya sih, saya membayangkan di luar negeri dan kemudian lagu ini dinyanyikan atau disuruh menyanyi gitu, saya kok membayangkan tidak akan sanggup menyelesaikan syairnya, kecuali saya diam atau saya mungkin sudah terharu kayak gitu. Saya tidak yakin melihat menyelesaikan lagu ini gitu ya. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Betapa kerinduan ini dalam bagi yang menuliskan lagu ini dan bahkan juga bagi saya juga. Tanahku tak kulupakan engkau, kubanggakan. Ya, betapa kita bangga
dengan negara kita, dengan segala hiruk-pikuk yang terjadi di negara kita. Mari coba kita bandingkan dengan apa sih? Ada negara yang mengklaim kemenangan Olimpiade ditambah dengan negara-negara yang merasa itu jajahannya, merasa itu bagian dari wilayahnya. Dibandingkan dengan negara itu, kita jauh lebih baik, jauh sekali. Kalau kita mempunyai kelemahan-kelemahan yang selama ini kita ada, itu kayak kita ada di tempat yang penuh dengan hal-hal baik, tapi karena kita ada di situ, kita merasa bahwa hal-hal baik itu menjadi hal yang biasa. Padahal saat kita keluar, hal-hal yang di sana itu nampaknya baik, itu sebenarnya nggak sebaik itu. Jadi misalnya Indonesia ini hal yang sangat baik, alamnya, penduduknya sebenarnya, terus kemudian sumber dayanya, negara di Katulistiwa, itu sesuatu yang baik sekali. Bahkan beberapa orang menyebut ada surga dunia di hamparan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini. Sedangkan di luar sana, yang katanya demokratis, negaranya menjadi berdemokrasi gitu, sebenarnya nggak terlalu juga, nggak gitu juga. Negara yang dibilang maju itu ya belum seperti yang bayangan saya, dan Indonesia sedang mengarah ke hal yang baik. Hanya bagaimana kita menjalani ini dengan segala hiruk-pikuk orang-orang yang ada di dalamnya. Mari kita bangun kesadaran bahwa Indonesia itu adalah tempat yang membanggakan. 76 tahun merdeka, 76 tahun mungkin untuk satu bangsa itu belum apa-apa, tapi bisa menjadi apa-apa saat kita bahu-membahu, saat kita melepaskan perbedaan tapi melihat persamaan dan kesatuannya. Eksistensi yang beberapa hari lalu saya bahas itu penting, tapi mari kita membuat eksistensi sebagai bangsa, bukan sebagai pribadi, bukan sebagai kelompok, bukan sebagai golongan apapun. Perbedaannya banyak, tapi kita ini satu Indonesia, satu tanah yang sama-sama kita banggakan. Jadi mari kita merenung, berdiam di tahun kedua yang kita nggak bisa ngapa-ngapa ini, dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita ingat kembali bahwa kita adalah negara yang kuat, negara yang besar, negara yang membanggakan. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Merdeka.